Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua akan membuat pembahasan yang berkaitan dengan light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku volume ke-9-nya. Ini adalah pembahasan part pertama dari pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku volume ke-9. Kalau kalian mau lihat pembahasan pada volume-volume sebelumnya, bisa cek aja sendiri di playlist gua yang membahas tentang lanjutan anime Orewa Seikan Koka no Akutoku, atau bisa juga dengan mengklik link yang telah gua bagiin di deskripsi. Langsung saja kita masuki pembahasannya. Volume ke-9 dari light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku akan dibuka dengan prolog yang berisikan monolog dari Liam sendiri, yang pada waktu itu di dalam pikirannya Liam ternyata mengalami rasa mentok, yang dimana dia berpikir kalau aliran gaya kilatnya tidak akan berkembang lagi, dikarenakan pada pertempuran sebelumnya ketika di planet perbatasan. Menurut Liam, daya kilatnya telah mencapai titik buntu dalam hal perkembangan. Pada waktu itu terlihat kalau Liam tengah memikirkan hal tersebut sambil mengajari Ellen. Di dalam pikirannya Liam berpikir bagaimana caranya mengatasi rasa kebuntuan ini. Menurut Liam pada waktu itu, jika dirinya mengalami kebuntuan, bagaimana membimbing muridnya sekarang, yaitu Ellen. Dan dikarenakan hal ini, Liam sangat menjadi frustasi. Kemudian pada waktu itu setelah cukup lama berpikir, Liam pun mendapatkan satu kesimpulan kalau dirinya akan meminta arahan dari mantan gurunya, yaitu Yatsushi, yang sekarang dia sama sekali tidak diketahui keberadaannya. Di sini bisa dibilang bahwa pada prolog light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku volume ke-9 akan diakhiri dengan Liam yang berpikir untuk menemukan keberadaan gurunya, yaitu Yatsushi. Sekarang kita masuk kepada cerita utamanya. Pada scene pertama akan memperlihatkan Liam yang masih frustasi tentang bagaimana langkah dari jalan kilatnya ke depannya, yang pada saat itu Liam sepertinya tengah memegang pedangnya di sebuah lapangan latihan. Pada saat itu Liam mencoba sekali lagi mengayunkan pedangnya itu. Di dalam pikirannya dia berpikir cepat, tepat, dan mematikan. Namun pada waktu itu ketika akan mengayunkan pedangnya, Liam berpikir, lalu apa lagi selain ketiga hal itu? Pada saat itulah Liam mulai mendapati dirinya benar-benar kehilangan sesuatu dan benar-benar mencapai titik buntu pada saat ini. Di dalam pikirannya Liam berpikir bahwa ini bukanlah batasnya. Menurut Liam, ini adalah batas yang harus dihancurkannya untuk mencapai level yang lebih jauh. Nah, di sini untuk pertama kalinya Liam menyadari bahwa kekuatannya selama ini hanya meniru gurunya dan bukan sama sekali teknik yang dikhususkan untuknya. Di sini sekali lagi Liam mengukuhkan niatnya bahwa dia harus segera bertemu dengan masternya Yatsushi untuk mengatasi hal yang kini dipikirkannya itu. Lanjut kepada scene berikutnya, yang dimana di sini memperlihatkan Liam yang tengah berada di ruang singgasananya berdua dengan Amagi. Pada waktu itu Liam berkata kepada Amagi apakah dirinya bisa meninggalkan planet ini untuk beberapa waktu ke depan. Pada saat itu Amagi mengatakan kalau Liam tiba-tiba meninggalkan planet ini, maka bisa dipastikan armada yang dipimpin Liam akan mengikutinya dari belakang, dikarenakan Liam telah mendapatkan popularitas yang sangat melambung tinggi. Amagi pada waktu itu juga menambahkan kalau setiap langkah dari Liam pada saat sekarang diperhatikan langsung oleh Kekaisaran Pusat dan juga kekaisaran lain yang berbatasan dengan Kekaisaran Agra. Bisa dikatakan langkah Liam akan sangat berisiko ke depannya jika seandainya diketahui oleh orang lain. Lalu ketika mendengarkan hal itu, Liam meminta ide kepada Amagi agar dirinya bisa
meninggalkan planetnya dalam beberapa waktu ke depan. Dikarenakan dirinya ingin mencari masternya, yaitu Yatsushi. Di sini Amagi mengatakan kepada Liam, itu tentu saja lain ceritanya jika kepergian Liam tidak diketahui oleh orang lain. Bisa dikatakan Liam harus melakukan penyamaran agar tidak diketahui oleh orang lain kepergiannya. Pada waktu itu Liam tersenyum dan berpikir, tentu saja ini adalah perjalanan kepentingan pribadinya. Dan di sini dia akan pergi tanpa pengumuman, tanpa kemewahan, tanpa kekuasaan, dan hanya satu tujuan, yaitu menjadi seorang pendekar biasa yang ingin bertemu masternya. Kemudian pada saat itu kita akan beralih kepada scene berikutnya, yang di sini memperlihatkan Liam yang telah menyamar. Di sini terlihat kalau Liam menyamar seperti seorang samurai dengan menggunakan sebuah tudung jerami. Akan tetapi meski telah menyamar, Liam tetaplah Liam. Tatapannya yang tajam, aura yang menekan, dan cara dia membawa pedang membuat orang-orang yang ada di sekitarnya memperhatikan dirinya. Namun Liam menghiraukan semua perhatian mencolok yang ditujukan kepadanya. Di sini Liam benar-benar terfokus untuk menemui masternya, yaitu Yatsushi. Oh ya, di sini kalian harus tahu, berdasarkan informasi dari Amagi, Yatsushi terakhir kali terlihat ketika berada di sebuah planet yang berdekatan langsung dengan wilayah pusat Kekaisaran Agran. Dan di sini itulah tujuan Liam untuk mencapai planet itu dan menemukan keberadaan Yatsushi. Kemudian pada waktu itu scene akan berganti lagi, yang di sini memperlihatkan Liam yang tengah tiba di planet yang ditujunya tadi. Pada saat itu terlihat kedatangan dari Liam benar-benar menyita perhatian semua orang yang ada di sekitarnya. Lantaran Liam benar-benar memiliki aura yang sangat mencekam. Pada saat itu orang-orang yang ada di sekitar Liam mulai berbisik-bisik dengan mengatakan, orang ini sangat berbahaya. Kita harus berhati-hati ketika berhadapan dengannya. Namun tentu saja di sini Liam sangat tidak mempedulikan apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Di sini Liam benar-benar fokus kepada tujuannya untuk menemukan Yatsushi. Singkatnya, pada waktu itu Liam telah selesai berkeliling beberapa saat. Di sini Liam berhenti di sebuah toko. Pada waktu itu Liam bermaksud untuk menanyakan sesuatu, akan tetapi dirinya mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan. Pada waktu itu ketika Liam tengah akan berhenti di sebuah toko, dirinya mendapatkan sebuah perkataan oleh beberapa orang penduduk, yaitu The Way of the Flash, yaitu aliran gaya kilat. Namun ketika itu ternyata aliran gaya kilat yang dimaksud oleh penduduk itu bukanlah sebuah gaya pedang, akan tetapi sebuah organisasi gelap yang ada di planet itu. Pada waktu itu Liam cukup terkejut lantaran dirinya nggak menyangka kalau gaya kilat akan berubah menjadi nama organisasi dan bukan teknik berpedang lagi. Dirinya di sini berpikiran apakah ini ada hubungannya dengan Master Yatsushi atau tidak. Pada waktu itu Liam bertanya kepada penduduk itu, apa itu aliran gaya kilat? Dan di sini penduduk tersebut menjelaskan kepada Liam tentang aliran gaya kilat itu. Singkatnya pada waktu itu dia jelasin kalau aliran gaya kilat adalah sebuah organisasi yang memiliki banyak murid yang menggunakan pedang. Bisa dikatakan pengaruh mereka sangat luas di planet ini. Di sini juga diungkapkan sebuah fakta kalau aliran gaya kilat memiliki tujuan yang mulia sebenarnya, yaitu mengendalikan kejahatan yang ada di planet ini dan juga menaklukkan para penjahat yang ada di sini. Akan tetapi dikarenakan perkembangan organisasinya yang menjadi sangat pesat, bisa dikatakan terdapat sesuatu masalah di organisasi aliran gaya kilat ini. Nah, ketika mendengarkan kata perkembangan itu, di sini Liam menyadari sesuatu. Itu bukanlah sebuah perkembangan.
ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan penyimpangan. Di sini Liam berpikir seperti itu sambil tersenyum dan mengeluarkan aura yang mematikan. Lanjut kepada scene berikutnya. Di sini setelah Liam meninggalkan toko yang tadi dihampirinya, pada waktu itu Liam mulai mencari keberadaan para petugas keamanan yang ada di sekitar. Tentu saja setiap planet akan memiliki prajurit yang menjaga keamanan mereka masing-masing. Dan dikarenakan berpikir seperti itu, Liam mulai mencari keberadaan para prajurit yang menjaga keamanan di planet ini. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau sebenarnya planet yang ditempati oleh Liam adalah planet kepunyaan dari keluarga Rosetta. Akan tetapi dikarenakan keluarga Rosetta pada waktu sekarang tinggal di planetnya Liam, bisa dikatakan planet keluarga Rosetta ini tidak diawasi sepenuhnya oleh mereka lagi. Nah, ketika teringat hal tersebut, Liam berpikir kemungkinan besar dikarenakan keluarga Rosetta tidak mengawasi secara penuh planet ini, maka terdapat sebuah penyimpangan seperti yang ada sekarang. Lalu singkatnya pada waktu itu Liam bertemu dengan prajurit yang menjaga keamanan. Pada waktu itu Liam mulai mengobrol dengan prajurit itu. Di sini Liam mendapati sebuah fakta kalau sepertinya Liam menghadapi masalah yang cukup serius dikarenakan kelompok pendekar yang mengaku sebagai aliran gaya kilat telah menjadi ancaman di planet ini. Di sini bisa dikatakan mereka menindas para penduduk, memeras dan menggunakan kekuatan mereka semua untuk keuntungan pribadi organisasi. Di sini Liam benar-benar menjadi geram dikarenakan gaya kilat merupakan teknik yang seharusnya murni berdasarkan insting pertarungan. Akan tetapi di sini malah berubah menjadi sebuah organisasi yang sepertinya digunakan dengan tujuan yang menyimpang. Oh ya, pada waktu itu Liam juga mendapati sebuah fakta kalau organisasi gaya kilat dipimpin oleh seorang magistrat yang memiliki pengaruh signifikan di planet ini. Di sini Liam benar-benar gak bisa menerima kalau ada pejabat yang benar-benar berhasil menjadi bangsawan korup. Dan di sini dia menggunakan nama gaya kilat yang dimiliki oleh Liam dan juga gurunya. Di dalam pikirannya, Liam berpikir untuk langsung menghancurkan organisasi gaya kilat ini secara sendirian dan memberikan pelajaran yang telak kepada magistrat yang memimpin organisasi ini. Kemudian pada waktu itu setelah mendapatkan cukup informasi, Liam pun berjalan pergi meninggalkan penjaga keamanan itu. Singkatnya pada waktu itu Liam berjalan pergi meninggalkan penjaga keamanan yang tadi ditemuinya dan langsung bertemu dengan beberapa orang yang berasal dari aliran gaya kilat. Pada waktu itu Liam langsung mendekati mereka dan langsung mengajak duel mereka semua yang ada di situ. Nah, di sini Liam melancarkan beberapa tebasan provokasi kepada beberapa orang yang ada di hadapannya, yang dimana mereka ini merupakan anggota dari aliran gaya kilat. Pada waktu itu terjadilah beberapa adegan pertukaran serangan antara para anggota gerakan gaya kilat dengan Liam seorang diri. Di sini Liam mulai mengamati para pendekar yang berasal dari organisasi gaya kilat. Dan di sini ternyata saat mereka semua bertarung, Liam menyadari sesuatu. Pada waktu itu Liam menyadari kalau orang-orang yang ada di hadapannya ini menggunakan sebuah tebasan yang sangat cepat saja. Akan tetapi itu sama sekali tidak ada isinya, alias hanya sebuah serangan kosong. Di dalam pikirannya Liam, dia berpikir mereka semua hanya meniru bentuk dari gerakan kilat. Akan tetapi mereka sama sekali tidak memahami bagaimana menggunakan serangan itu. Di sini bisa dikatakan gerakan gaya kilat telah kehilangan maknanya. Dan di saat itulah Liam benar-benar terlihat sangat marah.
Kemudian saat itu Liam langsung menghabisi para anggota Gaya Kilat yang ada di hadapannya tadi dengan beberapa serangan dadakan. Pada saat itu ternyata Liam benar-benar marah, dan di sini terlihat kalau tujuannya sekarang berubah. Yang awalnya hanya ingin mencari gurunya, akan tetapi pada waktu itu Liam benar-benar ingin menghancurkan secara telak organisasi Gaya Kilat ini. Di sini Liam benar-benar tidak bisa membiarkan keberadaan dari organisasi Gaya Kilat dikarenakan mereka telah mengambil tekniknya dan juga nama gaya berpedangnya. Pada waktu itu sambil tersenyum merendahkan, Liam berpikir, kalau begitu aku akan menghancurkan mereka semua pada waktu sekarang. Akan tetapi pada waktu itu Liam melupakan satu hal penting yang kembali teringat olehnya, yaitu di mana gurunya Yatsushi berada sekarang. Apakah ada kemungkinan Yatsushi yang berada di balik semua ini ataupun tidak? Liam di sini benar-benar memikirkan tentang situasi yang akan dihadapinya nanti. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Orewa Seikan Koka no Akutoku volume ke-9 part pertamanya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.